jadi konten kreator ini dengan hati yang senang, saat ngonten juga senang, saat kan basicnya hobi nih, hobi yang kita jadikan konten kan. Akhirnya ya semuanya enak gitu, berasa kayak liburan. Jalanin gitu. aja gitu iya, ya. jalanin aja gitu. Terus untuk sekarangnya ya senangnya karena udah ada hasil tadi. Dan bisa nunjukin ke teman-teman yang Ya, dulunya menjauh teman-teman kan. yang dulunya tidak punya teman, bukan temenan sama aku, sekarang jadi temenan gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, ketemu lagi dengan saya Ahmed Maulana. Dan kali ini saya kedatangan Mbak Cantik nih. Dia salah satu YouTuber yang hits di Kalimantan Barat. Wow. Kita sambut Mbak Jen. Nyambut diri sendiri kan ya. Alah kasihan, Oke. ada penonton bayaran kah? Tolong tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, ada. Ternyata ada. Oke, Mbak Jen. Iya, gimana? Gimana kabarnya? Kabarnya hari ini masih sehat. Sehat ya. Iya, semoga tetap sehat. Begitu. Gimana juga nih perjalanan ke sini, susah enggak nih? Perjalanan ke sini sebenarnya enggak susah. Yang susah tuh karena macet. Pontianak masih tetap macet di kondisi kayak gini. Walaupun ya, PSBB ini ya. ya tetap macet. Gitu. Jadi kayak enggak berasa ada musibah dan wabah gitu. Oh gitu. Aktivitasnya sekarang nih apa nih Mbak Jen? Sekarang ya? Ya. Sekarang tuh lebih ke itu sih, ngonten. Dan masih tetap ngonten sih dari dulu juga. Ada pengaruh enggak sih di wabah nih Ya ada pasti. terhadap konten yang Mbak buat? Pasti kan genre aku itu emang di outdoor. Terus kayak di tempat-tempat yang basicnya itu alam. Sedangkan sekarang ya kita mau ke kabupaten lain nih udah di lockdown versi Dayak lagi kan. Nah, Balala ya. Itu lebih ekstrim guys. Jadi kan yang semestinya bisa kita masuk ya sekarang udah nggak bisa, terhambat lah gitu. Begitu Bang. Jadi untuk konten-konten yang biasa Mbak Jen buat ini di mana tuh? Kalau sekarang ya masih di sekitaran rumah. Yang pasti ada tema alamnya sedikit aja udah masih bisa. Karena penonton juga masih memahami di situasi kayak gini kan. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya tuh aku lebih ke hutan. Hutan terus ke air terjun, pokoknya tempat-tempat wisata alam gitu. Apa yang dicari tuh Mbak? Cari kebahagiaan. Cari kebahagiaan ya. Enggak Bang, enggak. Jadi aku tuh lebih pengen mengeksplor alam yang ada di Kalimantan Barat sih. Lebih tepatnya kayak gitu. Jadi enggak cuma wisata alam yang udah dikelola, ya kayak hutan yang masih asli, terus air terjun yang masih asli juga. Gas gitu. Ya. Nah, kalau untuk biasanya sebelum wabah ini, apa tuh? Kemana-mana aja sih Mbak bikin konten? Boleh disebutkan nggak? Udah pernah kemana-mana aja? Kemana ya? Ke hutan. Hutan. Ya, hutannya di mana-mana. Supaya sahabat kreatif juga tahu nih, oh ternyata Kak Jen ini pernah buat di sini, di sini. Untuk lokasinya gitu ya? Iya. Lokasinya sih masih daerah Kalimantan Barat, paling kayak Kabupaten Sanggau, Landak, terus Ketapang, terus mana lagi ya? Ya paling sekitaran Kuburaya. Ya. Terus kalau yang jauhnya ya ke Pulau Jawa, ke Jakarta. Tapi itu sama tim sih, tim aku yang lain. Gitu. Saya lihat juga Kak Jen ini pernah dengan Panji ya? Iya, kebetulan satu tim sama Panji. Satu tim. Tim ya. apa tuh Kak? Namanya Dream Team. Hai Dream Team. Coba di dulu, siapa tahu ada yang nonton kan, disapa dulu tuh. Iya, hai Dream Team Q. Jadi Dream Team itu kan satu tim perkumpulan YouTuber kok kayak sombong ya. Gak apa-apa, ini sedikit sombong gak apa-apa. Ya, jadi Dream Team itu isinya adalah konten kreator yang basicnya itu animals, survival sama adventure. Gitu. Jadi yang pencinta hewan, yang pengkoleksi hewan itu ada, yang adventure ada, yang kayak kita gini survival gitu ada.
Kalau pencinta wanita ndak ada. Ada. Tapi dia udah insaf sih. Tadinya ada. Oke. Jadi waktu di luar Kalimantan itu sama tim Dream Team ya. Memang tujuannya ke sana pun untuk mereka gitu. Karena rame gitu kan. Jadi kita bisa rolling hari ini ke Jakarta, besok ke Bandung, ke Purwakarta, kemana-mana lagi. Nah, kalau untuk di Kalimantan Barat sendiri itu komunitas itu atau perkumpulan itu ada banyak enggak orangnya? Apa tuh Dream Team itu? Iya. Kalau Dream Team itu dari Kalimantan cuma aku sendiri. Sendiri ya? Iya, jadi emang orang yang dipilih-pilih sama Panji sih. Ambasadornya di sini ya? Ya enggak gitu juga. Guys. Nanti dibilang songong pula. Pokoknya kalau Dream Team itu cuma aku sendiri. Kebetulan cewek juga sendiri kan. Tapi kalau untuk komunitas ularnya itu rame sih di sini. Rame ya. Iya. Kalau boleh tahu Kak Jen ini sejak kapan sih kepikiran ke YouTube? Kepikiran. Sebenarnya tuh aku tidak pernah bercita-cita menjadi YouTuber, guys. Jadi yang ngeracunin jadi YouTuber itu si Panjinya langsung. Langsung di Panjinya. Jadi waktu itu Panji ke Pontianak, waktu itu ada syuting kan. Terus dia iseng ngajakin, "Yuk kita ngonten." Awalnya tuh kayak apa sih ngonten. Soalnya di sini tuh kalau kita agak ngomong guys, itu udah langsung dibully, fix. Aku udah ngerasain guys dibully teman aku sendiri. Karena di sini lebih kuat perkataan sepok daripada guys ya. Yes, alright. Gitu kita bilang guys, songong katanya kan. Ngapa kok nih? Langsung gitu kan. Orang mana nih katanya. Nanti kita langsung dibikin drop seketika gitu. Iya. Tapi akhirnya Panji masuk, Panji sama Tio. Itu orang yang paling berjasa di apa ya? Maksudnya dari perjalanan aku mulai jadi content creator. Itu Panji Petualang sama Tio Survival. Jadi aku tidak akan melupakan kalian berdua, guys. Wah, berarti dari situ tuh racunnya masuk. Racunnya tuh. Iya. Begitu. Itu kapan kira-kira, Mbak? Itu tahun 2018 akhir. 2018 ya, berarti 2 tahunan ya? Ya kurang lebih, belum sih, masih 1 tahunan. 1 tahunan. Soalnya udah akhir tahun sekali waktu itu. Udah hampir 2019. Begitu. Nah, setelah dia ajak Panji sama Tio itu apakah langsung oke, aku mau bikin atau gimana? Masih ada pemikiran gimana? Awalnya tuh 1 hari masih penasaran nih. Hari keduanya masih diracunin lagi. Akhirnya aku bikin akun. Terus diajarin daftar dulu Google AdSense. Oke. Selanjutnya ya udah sendiri maksudnya cara daftarnya, cara mencapainya, cara mencari viewers, cara mencari subscriber itu sendiri. Paling kalau misalnya pas mereka kesini ya mereka bantu kayak ngajakin collab atau apa gitu. Susah enggak? Apa tuh? Susah enggak kalau bikin konten dari awal tuh gimana sih? Susah. Kalau dibilang susah tuh kayaknya lebih susah cari 0 subscriber ke 1000 dibanding ya 50.000 ke 100.000 tuh kayaknya tidak terlalu sulit lah dibanding itu. Dia jalan sendiri dah. Iya, karena yang dari 0 ke 1000 itu benar-benar kita nunjukin kalau ini channel kita bakalan jadi channel yang berkualitas gitu loh, guys. Dan kita perlu meyakinkan orang kan. Sedangkan kita ini belum ada apa-apanya gitu. Apa sih yang mau kita jual gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, pasti banyak sahabat kreatif yang penasaran nih dengan Kak Jen nih. Itu dari 0 sampai ke 1000 itu berapa lama? Dari 0 sampai ke 1000 kalau untuk aku sendiri tuh kurang lebih 2 bulanan lah. 2 bulan ya? 2 bulanan. Itu gimana tuh nge-pushnya supaya sampai target? Aku bikin konten yang beda dari orang sih, intinya itu. Konten pertama aku itu udah mainnya ke ular. Udah kayak nge-review ular gitu, terus kasih makan, mandiin. Terus ke iguana juga, intinya ke hewan lah. Sedangkan di Pontianak sendiri, nggak usah Pontianak lah, Kalbar ya. Kita bicara Kalbar aja itu untuk konten kreator yang memang basicnya animal tuh bisa dihitung gitu. Jadi kan kita bikin sesuatu yang agak beda kan. Iya. Ya akhirnya orang penasaran, ya itu dia.
Makanya jadi orang jadi tertarik ya dengan konten begitu. yang kakak buat ya. Ah. Oke, bisa nggak ceritain susah senangnya jadi konten kreator? Susahnya, susah dari dulu apa susah sekarang ya? Dari dulu sampai sekarang gitu loh. Susah dulu itu sebenarnya lebih ke apa ya? Sebenarnya itu orang-orang dekat sih yang pengen ngejatuhin kita. Maksudnya gini, kita butuh support dari teman-teman dekat, tapi nggak disupport. Terus kita kayak kalau lagi ngumpul, gimana ya? Bahasanya tuh seperti mendukung, tapi kayak ngebully. Ngejek ya? Ya, gitu. Tapi ya, untungnya aku ada teman lain yang memang waras otaknya. Jadi dia ngasih support, terus ya udah bodo amat sama orang yang begitu, jalan aja udah. Akhirnya ya udah. Berarti Mbak juga udah pernah merasain seperti itu ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang, bahkan yang sebenarnya kalau orang yang tidak dikenal itu aku lebih masa bodoh ya. Tapi yang aku kayak biasa kepikiran tuh bahkan orang-orang dekat gitu. Tapi setelah sekarang ngelihat hasilnya baru kayak mepet, tiba-tiba jadi teman lagi. Wow. Kita kenal loh ya. Wow, kita teman loh. Dulu kita sebangku ya. Iya. kok jadi tiba-tiba ada teman ya aku sekarang gitu. Oke. Terus kesulitan lain tuh paling kayak dulu awal-awal kita belum punya tim ya, punya tim, jadi paling kita dulu minta tolong dong ini minta tolong lah, pokoknya setiap konten kita minta tolong ajak. Tapi ya bukan minta tolong sekedar tolong, pasti kita ada kayak ya kata orang tuh jelek-jeleknya kita kasih makan lah orang tuh. Ibaratnya romantis, rokok makan gratis ya. kayak gitulah kira-kira. Oh gitu. Nah senangnya sebelum Senangnya dulu apa senangnya sekarang? Sama, pertanyaannya dari dulu sampai sekarang senangnya gimana? Senangnya dulu itu karena selalu dimotivasi untuk menjadi apa ya? Kamu bisa jadi dari sini. Oke, akhirnya kita ngejalani jadi konten kreator ini dengan hati yang senang, saat konten juga senang. Basicnya hobi nih, hobi yang kita jadikan konten kan. Akhirnya ya semuanya enak gitu, berasa kayak liburan. Jalanin gitu. aja gitu iya, ya. jalanin aja gitu. Terus untuk sekarangnya ya senangnya karena udah ada hasil tadi. Dan bisa nunjukin ke teman-teman yang dulunya menjauh teman-teman kan. yang dulunya tidak punya teman, bukan temanan sama aku, sekarang jadi temanan gitu. Gitu. Oke, katanya kakak bawa teman juga ke sini. Ya banyak. Teman kesayangan kah? Oh iya. Siapa tuh? Ini aku ada bawa ini satu peliharaan. Sini deh, tolong. Wah. Abang berani? Aduh, ini teman kesayangannya nih. Karena dia enggak pernah enggak pernah yang banyak banyak komentar gitu. Pokoknya dia diam aja udah nih. Dan ini aku bawa yang paling enak buat di handle gitu. Oh gitu. Abang mau coba handle? Saya agak takut, Mbak. Coba sedikit. Iya. Aman kan? Aman. Enak kan pegangnya? Namanya siapa, Kak? Namanya Baby. Baby. Iya. Terus dia ngelilit-ngelilit. Kamu jangan masuk situ, nanti kamu terjepit. Kamu. Jadi ini Bang. Ini usianya berapa, Kak? Ini si Baby kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Dia nyolip. Pegang dulu Bang. Berani Bang? Ntar dulu aku keluarin. Oke. Siap. Taruh di sini. Nanti berantakan. Jangan. Nah, kita boleh tanya-tanya tentang si Baby ini, Kak? Oke, boleh silakan. Awalnya itu ngerawatnya usia berapa? Dari baru netas. Ya. Jadi dari telur terus jadi anak ular yang umur 1 hari langsung dirawat sampai sekarang. Susah enggak nih jaga ular nih, ngurus ular? Enggak sih, kalau dibanding hewan lain kayaknya ular peliharaan ternyaman sedunia. Karena dari makannya aja kita 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali ya? 1 minggu itu paling cepat. Biasanya bisa 2 minggu 1 kali. Terus pupnya juga tidak setiap hari. Ya paling bersihin kandangnya juga, kan kita pakai alas koran tuh. Tinggal buang korannya, ganti koran baru, udah. Gitu aja ya. Sesimpel itu kan.
daripada kita pelihara mamalia yang setiap hari harus kasih makan, terus kasih bersihin kandangnya, sedangkan aku kan manusia yang sok sibuk gini bang. Dia takut tidak terurus. Kalau ini kan simple ya. Simple, terus dibawa main juga. Dia pokoknya tidak nakal gitu loh bang. Terus dia pintar gitu. Enggak garang ini mbak? Enggak sih, kalau yang ini, tapi ada yang garang mau. Oh jangan. Kalau boleh tahu nih, piaraan Kak Jen nih apa-apa aja sih? Aku rata-rata reptil sih, ada ular, ada iguana, ada biawak, varanus, terus aku punya musang juga, terus apa lagi ya? Burung-burungan sih paling. Kalau buaya enggak ada? Buaya darat ada sih. Kebetulan udah ada 12, perlu satu lagi lah pas ke 13 itu ya. Iya. Itu di mana miara buaya daratnya tuh? Oh, di mana aja ada. Kebetulan Pontianak ada 7. Oh, banyak sekali koleksinya ya. Buaya darat. Jadi seminggu 1 hari ketemu. Kok abang tahu? Nggak bang, bercanda bang. Oke, kita hanya ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Jen. Kak Jen ini salah satu YouTuber yang udah hits ya Mbak Kak ya. Amin. Karena jarang sekali YouTuber cewek yang larinya ke kayak channel Kak Jen ini, yang petualang-petualangan gitu kan. Petualang, si bolang gitu ya. Si bolang. Kalau misalnya jalan nih Kak. Kalau kita lihat kayak si Panji itu, dia kan kayak ada keahlian khusus lah ya kan, kalau untuk di ular atau apa. Kalau kakak nih gimana? Keahlian aku apa ya? Begaya sih. Begaya. Nah, jadi kalau misalnya kita ke hutan itu kan kita pasti ada yang namanya herping. Herping tuh kita cari hewan yang hidup di habitat aslinya, tapi cuma menganalisa, nggak dibawa pulang. Beda dengan hunting. Kalau hunting kita tangkap, kita bawa pulang gitu. Kalau herping ya benar-benar kayak kita ketemu ular, wow ular guys keren. Jadi dia makannya ini guys di hutan, kayak gini tempat tinggalnya, tempat habitat aslinya. Udah habis itu kita lepas lagi. Begitu. Nah, kalau ular di hutan itu kan kita nggak tahu nih. Kan kebanyakan ular yang berbisa ya. Itu nggak takut kah atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang nggak takut sih itu bohong sih guys. Itu lebih ke barbar ya. Tapi rasa takut itu pasti ada. Cuma kalau kita ngerti jenis ularnya, tapi kita pasti bakal ngerti juga cara menanganinya gitu. Misalnya kita ketemu king cobra, tapi kita nggak tahu, itu piton, padahal king cobra, kan salah penanganannya kan pasti. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemunya king cobra, nangkapnya beda. Kalau ketemu piton, nangkapnya beda. Gitu ya. Iya, begitu bang. Oke Kak Jen. Panggilannya Kak Jen aja ya. Emang Kak Jen biasanya. Kak Jen. Nah, kami mau minta contohin dikit gimana sih saya mau minta contoh dikit gimana waktu Kak Jen nyapa penonton di channel Kak Jen atau konten Kak Jen. Opening gitu. Opening maupun jalan-jalannya kayak gimana? Oh gitu. Kayak gimana ya? Harus di sini ya. 2, 1. Ulangi. Halo guys, welcome back to TBR. Salah, bukan TBR. sorry. Itu channel lama. Oke. Ulangi. Ngetes abang, Bang. Oke, lanjut. Halo guysku, welcome back to my channel. Channel pemersatu bangsa. Harus gitu. Gitu. Iya. Ada lagi? Itu versi yang kalau misalnya kita ke hutan, supaya orang tuh ya tergantung orang sih. Kalau orang positif ya positif, kalau orang negatif ya bodo amat gitu. Betul. Ya paling kayak halo guysku, ketemu lagi di channel aku, gimana kabarnya hari ini, sehat? Ya kalau aku sehat, ya udah nanya aja. Ya udah paling gitu sih. Itu jadi penarik untuk orang mau nonton ya. Iya, yang penting kita bawaannya harus happy. Betul. Gitu. Kalau kita bawaan halo guys. Kayak horor ya. Iya, kesel kan orang nontonnya. Orang nontonnya iya apa sih nih channel aneh gitu. Intinya begitu. Oke, berarti kalau di konten Kak Jen seperti itu ya. Kurang lebih begitu. Kan berbagai macam jenis ya.
konten aku. Kita mau nanya tentang perjalanan Kak Jen nih. Perjalanan Kalau misalnya bikin konten di hutan, itu ada membawa pawang enggak sih? Pawang apa nih? Pawang ular, binatang, pawang buaya darat. Enggak ada. Paling kita pergi satu tim itu 4 orangan gitu kan. Tapi memang orang yang bukan cengeng ya. Cengeng dalam arti bukan yang cengeng nangis. Maksudnya masuk ke hutan dikit, jalan 5 meter, aduh capek. Itu udah pasti bye, nggak masuk dalam tim Jendeti. Kan sombong lagi aku ngomong Nggak apa-apa. Nggak, pokoknya intinya kita pergi itu harus orang yang biasa masuk ke hutan, baik anak pencinta alam, anak pendaki, atau anak reptil, nggak mesti reptil sih, maksudnya dia ngerti hewan gitu, nggak mesti 100 hewan, 10 hewan yang dia ngerti aja udah cukup, begitu. Intinya itu sih. Intinya dia ndak cengeng, ndak cepat ngeluh gitu ya? Iya, kalau ngeluh bye. Berarti memang Kak Jen ini cari kawan yang memang dia berani ataupun tahan banting untuk jalan jauh gitu kan. Pejantan tangguh. Ya aku emang pejantan. Aku kepejantan guys. Sekarang ini jantan atau betina nih? Betina guys. Saya udah dandan nih. Didandanin oleh kakak MUA-nya. Ntar saya tek. Oke. Bisa ndak kakak kasih sedikit tips sih untuk kawan-kawan yang mungkin mereka pengen jadi Kak Jen, atau mungkin mereka pengen bikin konten juga gitu kan. Pengen jadi konten kreator yang basicnya kayak gini gitu ya. Gimana sih tips dari Kak Jen? Tipsnya yang pertama, kalian harus punya akun YouTube. Itu yang paling penting karena mau jadi konten kreator kan. Masa dia harus punya Facebook kan? Jangan lupa didaftarin AdSense dulu. Karena bukan apa-apa ya, nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Mana tahu kita ngupload video ini tiba-tiba viewersnya. Itu nggak ada yang menduga sih. Terus yang kedua, konsisten sama apa yang kita udah niatkan dari awal. Niatnya mau apa? Mau konten, ya udah konsisten. Jangan hari ini konten, besok enggak. Saat viewers turun tiba-tiba malas lama dapatnya. Itu mending kalian buang jauh-jauh. Mending kalian berteman sama orang yang waras ya guys. Intinya itu. Karena banyak masukan kiri kanan itu sangat mempengaruhi. Betul. Gitu. Yang positif pengaruhnya juga positif ke kita. Kalau yang negatif ya udah, enggak akan maju-maju, stuck kita di situ. Begitu. Terus yang ketiga, harus yakin sama diri kalian, sama kemampuan kita apa gitu, basic kita apa. Jangan basicnya make up, terus kalian buat konten masak. Kan gak cocok guys. Jauh sekali ya. Iya, begitu. Pokoknya kalian kan yang kita masing-masing tahu nih, diri kita sendiri itu keahliannya apa, kebisaannya apa, terus hobinya apa. Kalau memang hobinya di alam, ya udah gas, kita buat konten tentang alam. Banyak sebenarnya, banyak sekali bahan yang bisa diolah, apalagi Kalimantan Barat yang kaya raya sekali alamnya ini kan. Ya begitulah kira-kira. Oke, udah ada beberapa tips dari Kak Jen nih. Yang penting kuncinya tetap semangat dan abaikan orang yang lain yang mengacuhkan ya. Kadang tuh yang itu penting kita fokus jalan sendiri gitu. Iya bener. Mau sendiri, mau berdua, bertiga, terserah. Jalanin aja. Ya ampun, kok sedih jadinya. Aku terbayang yang lain gitu. Nah, kalau Kak Jen ini kan memang udah setahun lebih nih jadi konten kreator. Apalagi di dunia petualangan gini kan. Kontennya yang kayak alam, hewan dan lain-lain gitu kan. Kalau untuk di Kalimantan Barat itu kendalanya apa sih? Kendalanya? Sebenarnya kalau untuk explore alamnya sendiri tuh ada beberapa lokasi yang kendalanya kayak di jalannya, maksudnya jalur transportasi medannya. gitu. Ya, maksudnya rute perjalanan itu kayak jalannya masih yang bubur ada, terus kayak
bebatuan, terus lubang-lubangnya pokoknya kayak kubangan babi gitu lah bang. Itu ada. Padahal tempatnya itu menjual sekali. Cuman itu sebenarnya balik lagi ke pemerintah masing-masing sih ya, masing-masing daerah. Paling kendalanya tuh itu. Kalau kendala-kendala yang lain ya nggak ada sih. Nggak ada kendala. Asalkan jalannya aja. Kalau waktu Kak Jen bikin konten, paling yang pernah nggak satu konten paling lama di produksinya? Satu konten lama? Iya. Untuk bikin satu video? Iya. Ada ndak yang konten harus memakan waktu produksi sehari atau 2 hari gitu? Ada, seharian kemarin. Waktu pelepasan Garaga yang ikut yang sama Panji yang sama tim. Itu dari pagi sampai malam, sampai maghrib itu baru sampai ke lokasi. Jadi baliknya itu udah malam. Wow. Itu daerah mana tuh Kak? Itu Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Perbatasan sih. Dia antara Jawa Barat sama Jawa Tengah. Bukan Jawa Timur, salah guys. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Nah, ada juga yang nanya nih. Gimana sih kalau mau gabung dengan Dream Team itu, apakah dipilih ataupun boleh bergabung? Sebenarnya itu dipilih langsung sama Panji sama Tio. Om Tio sih, Om Tio Survival. Jadi mereka memilih yang memang ada bidangnya masing-masing. Jadi ada yang bagian turtle, ada yang bagian tortoise, terus ada bagian binatang liar, hewan liar, wild animal gitu kan. Terus ada yang adventure, ada yang survival, ada yang explore, dan aku masuknya ke explore. Jadi masing-masing punya kriteria masing-masing di situ ya. Setiap anggota punya keahlian bidangnya masing-masing. Jadi kontennya itu beragam gitu. Gitu. Kalau di Dream Team, jadi bukan yang daftar mau masuk Kak. Sebenarnya banyak sih yang nanya sendiri ke aku pun banyak, cuman bingung mau jelasinnya gimana. Aku jelasin di sini aja. Kalau kemarin sebelum 3 hari sebelum kita syuting ini, saya posting beberapa kali foto Kak Jen. Ternyata respon netizen itu wow sekali. Iya Kak. Banyak sekali responnya. Iya kan, abang nyenangkan hati kami kali ini. Banget nih Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan dari netizen ya. Netizen Q. Ya, dia minta jawab dari Kak Jen. Mana tuh? Coba aku lihat. Boleh aku lihat? Silakan. Boleh aku pegang? Kunci bang. Oh ini. Oke. Kalau bersin keluar apa? Itu dari siapa tuh? Dari Stevia Anastasia. Keluarnya ular. Nanya lagi, lempar pakai ular ya. Apa kabar? Baik. Oke. Makan teman batalin puasa nggak sih? Enggak guys, enggak. Makan teman aja guys, nggak apa-apa. Dan itu nggak bikin gendut. Terus pertama pacaran umur berapa? Waduh. Yang lainnya hahaha sih. Pertama pacaran umur berapa ya guys? SMP kalau nggak salah. Cinta monyet. Iya. Udah lupa deh itu. Terus ada lagi nih. Pagi tuh. Target nikah kapan Kak katanya? Sabtu besok kalau nggak kesiangan sih guys. Ya. Sabtu besok ya. Ditunggu undangannya dari Kak Jen ya. Sabtu besok kalau nggak kesiangan. Enggak guys, enggak. Belum ada itunya. Belum ada anunya itu loh guys. Ini ada beberapa juga nih. Apa jadi tuh? gimana rasanya punya hati tapi gak ada penghuninya selama bertahun-tahun? Ya udah sih guys. Kok pertanyaan netizen gak nyambung ya Kak? Seharusnya nanya tentang ular, tentang pengalaman. Pertanyaannya gitu. Kok ke baper semuanya? Ini bukan channel baper loh. Aduh, nanti kita ya gak sih guys? Jadi pertanyaannya rata-rata yang baper ya. Yang gitu. Yang tentang hati, tentang perasaan. Wow. Itu kalian japri aku aja guys. Jangan dipublis di sini. Bahaya. Oke, kalau kita mau tahu nih, Kak Jen nih udah lumayan lama di YouTuber, jadi konten kreator gitu kan. Respon keluarga tuh gimana sih? Apalagi bidang yang Kak Jen ini geluti.
yang sedikit ekstrim. Kalau di orang awam itu kan ekstrim. Mainannya dengan ular, biawak dan hewan-hewan buas. buaya hutan tapi ya buaya rawa, bukan buaya darat. Buaya darat juga. Respon dari keluarga, maksudnya orang tua atau keluarga besar nih? Bebas, semuanya. Kalau dari orang tua sendiri awalnya gini, Dek, jangan main ular nanti kau mati, gitu. Iya. Tapi akhirnya, nggak apa-apa nih ular ini nggak berbisa nih. Akhirnya ya disupport karena dia ngelihat langsung kan, Ma aku sama ini ya, sama si Panji atau sama si Tio atau sama siapa gitu kan, atau sama Irfan Hakim. Oh jadi mainnya positif gitu, ngarahnya ke positif. Terus udah ngelihat hasil juga kan. Oke, maksudnya orang tua tuh dari dulu nggak pernah yang terlalu kamu jangan ini, kamu jangan itu. Untungnya orang tua aku nggak killer ya. Jadi aman kalau untuk orang tua. Nah kalau keluarga besar tadi? Kalau keluarga besar paling kayak yang ih kok berani dengan ekspresi-ekspresi. Oke. Paling ya kita jelasin ini nggak apa-apa. Paling ditanya kalau lagi ke rumah keluarga kan, ada bawa ular nggak? Ya nggak ada lah, gila. Jadi ular itu ciri khas Jen sekarang? Iya, mau ke rumah nenek, mau ke rumah om, mau ke rumah tante, ada ular nggak? Janganlah bawa ular ke sini. Paling gitu. Tapi kalau yang bagian artis-artisnya, karena dia tahu aku main sama yang public figure lah gitu kan. Mau dong ketemu sama si ini, mau dong. Nah, kalau biasanya ngumpul atau ngopi lah istilahnya dengan teman. Sering enggak bawa kayak gini? Jarang sih, paling kalau gathering. Gathering itu kan dulu hari Minggu sore sebelum ada corona ini ya, Kak Rona nih kan. Jadi kita Minggu sore itu gathering di alun-alun. Paling baliknya langsung ke kafe atau warkop gitu. Ya keluarin lah ular. Terus jadi pusat perhatian gitu. Jadi pusat perhatian orang awam gitu ya, orang lain ya. Paling gitu sih dulu. Okay. Tapi akhirnya risih sendiri. Malah dipandang-pandangin terus ya. Pandang aja kan. Oke. Nah, kita udah bahas lumayan panjang ya dengan Kak Jen ya. Panjang udah nanya-nanya juga apa dari awal sampai akhir itu Kak Jen. Terakhir. Apa tuh? Target Kak Jen ke depan apa sih? Target dari YouTube atau target hidup? Kita mau dua-duanya. Di sini itu kita ambil semuanya pertanyaannya. Oke. Kalau untuk target di YouTube yang pasti ya pasti biar subscriber naik kan. Maksudnya apa yang kita udah perjuangkan dari awal tuh ada hasil yang bisa minimal bikin hati sendiri itu puas gitu. Bangga dengan diri sendiri. Itu target untuk kedepannya di YouTube. Tapi kalau untuk target hidup ya pasti pengen punya itu. Pengen punya itu guys, yang di sebelah gitu loh. Misalnya kita foto berdua itu ada. Itu pokoknya kasihan. Pokoknya intinya pengen punya kehidupan gitu. Apa sih bang? Nggak jelas. Hubungan yang nyata gitu ya. Nggak hanya hubungan dengan ular ya. Ya itu kan target ke depan guys. Ya, siapa sih yang nggak mau kan? Begitu. Jadi target Kak Jen ini kalau untuk di YouTube ya makin tambah. Semoga cepat dapat silver ya. Iya, tapi makin tambahnya juga berfaedah bagi orang. Jangan kita bertambah tapi orang lain kena hal-hal negatifnya gitu kan. Betul. Maksudnya kita juga berguna bagi teman-teman sekitar gitu. Begitu bang. Oke, nah kita mau ngucapin terima kasih nih dengan Kak Jen udah nyempetin waktu datang ke 101 Cafe House untuk 101 ya. Iya, 101 Cafe House untuk bincang-bincang ngopi sama kita. Walaupun sekarang posisinya ndak ada kopi nih karena masih puasa. Iya. Nanti kita sekali. Buka puasa baru dapat kopi. Intinya ngopi ini ngobrolin prestasi dan inspirasi with Jen. Yes. Jen. Oke, saksikan nanti di channel YouTube Raja Wali Kreatif dan kayaknya Kak Jen juga nanti mau ngupload ya?
Aku ngupload di itu IG. Oke. IG TV. Cuman nggak sepanjang abang. Jadi biar fullnya di sini. Oke. Gitu. Nah, boleh juga sih kalau Kak Jen mau kasih tahu channel Kak Jen tuh apa namanya sih? Oh, channel aku Jendeti, JANEDET. Oke. Jendeti di sini. Ting. Sama Siap. dengan nama Instagram pokoknya sih. Jadi nanti sahabat kreatif bisa cari Instagram Kak Jen sama YouTube-nya Kak Jen. Kalau mau yang suasana yang sedikit ekstrim silakan. Enggak ekstrim juga. B aja. Oke, makasih juga ya udah diundang ke sini. Jangan jerak ya. Enggak. Nanti kita konten nih. Siap. Konten ke hutan. Oh gitu. Cari ular. Boleh. Berani. Insya Allah berani. Oke, sip. Jadi kita ada teman collab, guys. Oke, guys. Perlu pakai makeup lagi nggak? Perlu kita sediain makeup artis nggak? Oh, boleh. Jadi di sini khusus untuk konten di channel saya, Kak Jen ini make up kayak mau nikah. Lihat cantik kan? Kalau biasanya silahkan kalian lihat kontennya sendiri. Kalau biasanya nggak pernah make up, guys. Palingan pakai gini. Oh gitu. Alisnya ndak cetar ya? Alisnya sulam sih, sulam jadi udah ada alis gitu. Cuman nggak yang tajam gitu. Ini kayak celurit tajam. Oke. Terima kasih untuk Amel ABS Mua. Oh ya, ABS ya. ABS Shop. Dia udah support kita di makeup artis. Terus ini baju dari Galeri Naira. Iya, baju sama celana nih. Thank you ya Galeri Naira. Oke, nah. Kan aku jadi tidak terlihat gendut. Dan satu lagi yang pastinya yang punya 101 Cafe House. Nah, mereka support dengan acara kita. Terima kasih buat sahabat kreatif. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you in next video. Gitu kalau di channel aku.